Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan Pak Jalil. Pada kesempatan kali ini kita akan membahas materi SKI, yaitu tentang Sunan Gunung Jati dan perannya dalam mengembangkan agama Islam di Indonesia. Sebelumnya sudah kita bahas sunan-sunan yang lain dari Jawa Timur, sampai sekarang kita fokus pada Sunan Gunung Jati yang ada di daerah Cirebon. Kita simak video sampai habis dan jangan lupa untuk subscribe. Adapun KD yang dipelajari pada kesempatan kali ini adalah tentang menganalisis biografi Sunan Gunung Jati dan perannya dalam mengembangkan agama Islam di Indonesia. Yang kedua yaitu mengorganisasikan kembali peran Sunan Gunung Jati dalam mengembangkan Islam di Indonesia. Silsilah Sunan Gunung Jati, nama aslinya adalah Syekh Syarif Hidayatullah, yang dilahirkan pada tahun 1448 Masehi. Beliau juga dinobatkan menjadi Raja Cirebon dengan gelar Maulana Jati pada tahun 1479. Ayahandanya adalah Syarif Abdullah bin Nur Alam bin Jamaluddin Akbar, seorang mubalik dan mufasir besar dari Mesir, keturunan ke-17 Rasulullah, yang bergelar Sultan Maulana Muhammad. Ibundanya bernama yaitu Nyai Rara Santang. Nyai Rara Santang ini setelah masuk Islam ini namanya berganti menjadi Syarifah Mudaim. Beliau adalah putri Prabu Siliwangi dari kerajaan Pajajaran. Sedangkan keluarga dari Sunan Gunung Jati ini, ya, ketika di Cirebon, Syarif Hidayatullah ini menikah dengan Nyi Ratu Pakungwati. Nyi Ratu Pakungwati ini adalah putri Pangeran Cakrabuana, penguasa Cirebon. Nah, setelah Pangeran Cakrabuana mangkat, maka kekuasaan atas negeri Cirebon ini diserahkan kepada menantunya, yaitu Sunan Gunung Jati, yaitu Syarif Hidayatullah. Dalam perluasan wilayahnya yang meliputi Banten dan sebagainya, beliau menikahi adik dari Bupati Banten pada waktu itu, yang bernama Nyai Kawunganten. Ya, Nyai Kawunganten ini adalah adiknya Bupati Banten. Dalam pernikahannya ini mendapatkan seorang putri, yaitu Ratu Wulung dan Maulana Hasanuddin, yang ini kemudian menjadi Sultan Banten yang pertama kali. Terus hubungannya dengan Tiongkok atau Tionghoa ini terjalin berawal dari sebuah perdagangan dan pengobatan. Kemudian beliau juga menikah dengan Putri Ongtin, ya. Nah, Putri Ongtin ini menurut legenda ia adalah putri Kaisar Cina dari dinasti Ming yang bernama Hongqi. Ongtin ini diberi gelar Nyi Mas Rara Sumanding. Dalam pernikahannya dikaruniai seorang putra, namun meninggal dunia saat bayi. Nah, dalam perjalanannya mencari ilmu, beliau ini sangat memiliki keinginan yang besar untuk memiliki ilmu pengetahuan. Nah, diawali di Mekah, beliau berguru kepada Syekh Tajuddin Al-Qurtubi selama 2 tahun. Kemudian pindah ke Mesir, berguru pada Syekh Maulana Athaillah As-Sadili, ya. Ini ulama bermadzhab Syafi'i, ya. Nah, kemudian di Mesir ini beliau mempelajari Tarekat Sadiliyah. Kemudian pada tahun 1475 Masehi, atas arahan dari Syekh Athaillah ini, beliau disuruh kembali ke Nusantara, kemudian berguru pada Syekh Maulana Ishaq
Syekh Maulana Ishaq ini di Samudra Pasai, Aceh. Ini adalah ayahanda dari Sunan Giri ya. Di Pasai ini beliau mendalami ilmu agama dan ilmu tasawuf. Dalam pengembaraannya lagi, beliau melanjutkan perjalanan ke Karawang, Jawa Barat. Kemudian menemui Syekh Bentong ya. Syekh Bentong ini adalah kakeknya Raden Fatah, raja kerajaan Demak. Dilanjutkan lagi ke Kudus. Kemudian berguru kepada seorang ulama yang bernama Datuk Darul. Nah, setelah lulus ia disarankan menuju Apel Genta, kemudian menemui Sunan Ampel di Gresik. Nah, dari sinilah beliau ketemu dengan wali-wali yang lain, kemudian mendapat tugas untuk menyebarkan agama Islam, dan beliau fokus kembali lagi ke Cirebon. Adapun karomah Sunan Gunung Jati meliputi yaitu dapat memindahkan istana kerajaan Hindu Pakuan ke alam gaib. Nah, ini adalah karomah yang dimiliki oleh Sunan Gunung Jati satu itu ya, memindahkan istana kerajaan Hindu ke alam gaib. Kemudian dalam peperangan pasukan Demak dan Majapahit, Sunan Gunung Jati ini mengeluarkan sorban. Setelah dikibaskan, muncul bala tentara tikus yang tak terbilang banyaknya. Kemudian pada saat singgah ke negeri Cina untuk menyebarkan agama Islam di wilayah Nanking ya, sekitar tahun 1479 dengan membuka pengobatan sehingga rakyat Cina yang sakit banyak tersembuhkan. Akhirnya banyak rakyat Cina yang masuk Islam, termasuk anaknya kaisar yaitu Putri Ongtin. Dalam berdakwah, beliau menganut kecenderungan Timur Tengah yang sangat lugas, namun ia juga mendekati rakyat dengan membangun infrastruktur berupa jalan-jalan yang menghubungkan antar wilayah. Karena di samping beliau sebagai pemimpin agama, beliau juga pemimpin dari sebuah negara, yaitu dari sebuah kerajaan, yaitu Kerajaan Cirebon. Sedangkan ajaran-ajaran Sunan Gunung Jati antara lain adalah gegunem sifat kang pinuji, ojo ilok gawe loro ati ing wong. Ake loro ati ing wong namung saking duriat, ojo ilok hawe kaniaya ing makhluk, ojo ngaken ing salira, ojo ujub riya sumo takabur, ojo duwe ati ngunak. Nah, artinya adalah milikilah sifat terpuji, jangan suka menyakiti hati orang lain. Lalu jika sering disakiti orang lain, hadapilah dengan cinta damai. Jangan aniaya. Nah, pokoknya jangan membuat aniaya pada makhluk Allah. Jangan pula menggunakan mengagungkan diri kita sendiri alias sombong dan takabur. Jangan memiliki sifat dendam. Itu adalah ajaran Sunan Gunung Jati. Dan antara ajarannya lagi adalah den hormat ing wong tuwa, den hormat ing leluhur, hormaten imanan mulyaken ing pusaka, den welas asih ing sapa padha, mulyaken ing tetamu. Artinya bersifat hormatlah kepada orang tua, hormati leluhur kalian, lalu hormat, sayangi dan muliakan pusaka. Jadilah orang yang saling menyayangi sesama manusia dan hormatilah tamu. Itu adalah di antara ajaran-ajaran atau wejangan yang diberikan kepada umatnya, kepada rakyat dari Sunan Gunung Jati. Nah, peran Sunan Gunung Jati ini dalam mengembangkan agama Islam di Indonesia itu diantaranya adalah beliau sebagai ulama dan juga sebagai penguasa. Sebagai ulama, beliau membuka pondok pesantren dan mengajarkan agama Islam kepada penduduk sekitar. Sebagai penguasa, beliau menerapkan beberapa hal, diantaranya adalah mempelopori pembangunan masjid-masjid jami' di berbagai
daerah bawaan Cirebon sebagai pusat keagamaan, terus membangun sarana prasarana umum, membangun transportasi darat, laut, dan sungai, membentuk pasukan Joyoboyo, dan menjalin hubungan dengan kerajaan Demak dan Banten. Nah, karena kerajaan Banten pada waktu itu adalah salah satu keturunannya dari Sunan Gunung Jati. Peran yang kedua yaitu melakukan akulturasi budaya Islam dengan kearifan lokal. Keraton ini dijadikan pusat kesenian dan kebudayaan yang bernuansa agama dengan tidak menghilangkan unsur-unsur Hindu budayanya. Ya. Jadi melakukan akulturasi, menjadikan satu antara kebudayaan seni, tapi tidak menghilangkan unsur-unsurnya, melainkan dipadukan secara harmonis dengan ajaran Islam, sehingga Islam dianut oleh seluruh penduduk bumi Pasundan pada waktu itu. Sejumlah benda-benda bersejarah peninggalan kerajaan Cirebon yang ada di keraton membuktikan percampuran budaya Jawa, Sunda, Tionghoa, Arab, dan Eropa. Ya, ada 5 kebudayaan yaitu Jawa, Sunda, Tionghoa, Arab, dan Eropa. Hal ini dapat dilihat dari gapura, ya, gapura Tugu Batu Linggo Yani ini ya, terus piring-piring keramik dari Tionghoa, meja kaca gaya Prancis, dan lain-lain yang menunjukkan nilai-nilai toleransi terhadap kebudayaan lainnya. Sedangkan sikap positif yang ada dalam diri Sunan Gunung Jati yang patut kita contoh untuk kita teladani ya sampai sekarang adalah yang pertama adalah merakyat. Beliau adalah dalam satu pesannya dalam pepatah atau nasihatnya yaitu ingsun titip tajuk lan fakir miskin, aku titip tajuk atau musola dan fakir miskin. Pesan ini menggambarkan hubungan spiritual antara sang pencipta dengan manusia dan hubungan sosial antar sesama makhluk hidup, yaitu hablum minallah wa hablum minan nas, ya, hablum minallah wa hablum minan nas, ya, secara vertikal maupun horizontal. Yang kedua adalah sebagai pemimpin yang arif dan bijaksana. Beliau juga di samping sebagai ulama juga sebagai umaro atau pemimpin kerajaan waktu itu sebagai sultan, ya, raja Cirebon, dan juga sebagai ulama atau wali. Yang ketiga adalah menghargai nilai kemanusiaan. Dalam pesannya Sunan Gunung Jati menyampaikan den welas ing sapapada, hendaklah menyayangi sesama manusia, yang menggambarkan adalah sosok menghargai nilai-nilai kemanusiaan, menghargai hak-hak orang lain, persaudaraan didasari dengan kasih sayang di tengah keberagaman budaya dan etnis. Yang keempat adalah santun dan toleran. Beliau adalah sangat menghargai budaya-budaya tradisi yang datang dari luar maupun dari individu yang berlainan agama, sangat dihargai. Akhirnya beliau wafat pada usia 89. Nah ini ya pada tahun 1568 beliau wafat ya. Pada usia 89 Sunan Gunung Jati sudah mundur dari jabatannya untuk menekuni dakwah saja. Ketika umurnya sudah 89, nah mau 90 tahun ya, beliau sudah mundur dari jabatan Sultan Cirebon. Nah, kekuasaannya diserahkan kepada Pangeran Pasarean. Kemudian pada tahun 1568 beliau wafat ya, pada usia sekitar 120 tahun di Cirebon. Nah, itu yang dulu bernama Cirebon. Itu ya, beliau dimakamkan di daerah Gunung Sembung, Gunung Jati, sekitar 15 km sebelum kota Cirebon dari arah barat. Nah, ini adalah makam Sunan Gunung Jati. Dengan segala jasanya, umat Islam di Jawa Barat memanggilnya dengan nama lengkap Syekh Maulana Syarif Hidayatullah Sunan Gunung Jati rahimahullah. Ini adalah sekelumit cerita tentang biografi Sunan Gunung Jati. Selanjutnya untuk tugas ya, silakan tugas ini dikerjakan, kemudian dikirim di Kelasroom.
Demikian ya pertemuan pada kesempatan kali ini, semoga bermanfaat, dapat dipahami. Silakan cari referensi yang lain. Saya akhiri, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.